Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ratnasari dari kelas 10 MIPA 1 dengan nomor absen 19. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Benda lain yang menerapkan konsep gerak melingkar adalah kipas angin yang menyala dan jarum jam yang bergerak. Sebelum membahas persamaan dalam gerak melingkar, kita perlu mengetahui besaran-besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Periode dapat ditentukan dengan rumus T per N. Besaran yang kedua, frekuensi, yang merupakan banyak putaran tiap satuan waktu. Frekuensi dapat dihitung menggunakan persamaan F sama dengan N per T, dengan T adalah waktu yang satuannya sekon dan N adalah banyak putaran. Adapun hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. T adalah simbol periode yang satuannya sekon dan F adalah simbol frekuensi yang satuannya hertz. Besaran selanjutnya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan sudut dihitung dengan rumus omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2pi per T. Kemudian kecepatan linier. Kecepatan linier adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Kecepatan linier V sama dengan 2πr per T atau V sama dengan 2πf. Kemudian ada percepatan sentripetal, percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. AS sama dengan omega kuadrat R atau AS sama dengan V kuadrat per R. Dan besaran yang terakhir adalah gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linier. Gaya sentripetal ditentukan dengan menggunakan persamaan Fs sama dengan mv kuadrat per R sama dengan m omega kuadrat R. Kemudian kita akan membahas hubungan roda-roda sepusat. Yang dimaksud roda-roda sepusat adalah dua roda atau lebih yang berporos sama dan saling menyatu. Apabila roda-roda sepusat diputar dalam selang waktu T, maka kedua roda menempuh sudut pusat yang sama. Dalam hal ini, berlaku persamaan omega A sama dengan omega B, sehingga FA per RA sama dengan FB per RB. Yang kedua, hubungan roda-roda bersinggungan. Pada roda-roda yang saling bersinggungan, arah putar kedua roda berlawanan dan kelajuan liniernya sama. VA sama dengan VB, sehingga omega ARA sama dengan omega B RB. Nah, berikut ada contoh soal. Suatu benda bergetar menghasilkan frekuensi 20 Hz. Periode getaran tersebut adalah A 20 sekon, B 2 sekon, C 0,5 sekon, dan D 0,05 sekon. Pembahasan, diketahui frekuensi 20 Hz. Ditanya periode, jawaban T sama dengan 1 per F, T sama dengan 1 per 20 Hz, T sama dengan 0,0 sekon. Jadi jawaban yang benar adalah Do 0,05 sekon. Contoh soal yang kedua adalah sebuah roda yang berjari-jari 50 cm berotasi dengan kecepatan sudut 900 rpm. Kelajunan tangensial sebuah titik pada tepi roda itu adalah A 7,5 pm per s, B 15 pm per s, C 225 pm per s, D 350 pm per s, dan E 450 pm per s. Pembahasan, diketahui jari-jari roda 50 cm, kecepatan sudut 900 rpm. Dan kita jadikan omega sama dengan 900 rpm, omega 900 kali 2 pi 6 per 60 rad per s sama dengan 30 pi rad per s. Ditanya kelajunan tangensial. V sama dengan omega R
sama dengan 30pi kali 0,5 sama dengan 15pi m/s. Jadi kelajuan tangensial sebuah titik pada tepi roda itu adalah B 15pi m/s. Contoh soal yang terakhir, Haikal memutar benda bermasa 4 kg yang diikatkan pada tali panjangnya 6 meter dengan kelajuan konstan 12 m/s, maka besar gaya sentripetal tersebut adalah A 96N, B 86N, C 16N, D 12N, dan E 8N. Pembahasan. Diketahui massa benda sama dengan 4 kg, panjang tali 6 meter, kelajuan gerak benda 12 m/s, dan ditanya besar gaya sentripetal. Jawab, Fx sama dengan m V kuadrat per R. 4 kali 12 kuadrat per 6, 4 kali 144 per 6 sama dengan 96N. Jadi besar gaya sentripetal benda tersebut adalah 96N. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Gerak parabola merupakan gerak perpaduan antara GLB dengan sumbu X dan GLBB dengan sumbu Y. Pada arah horizontal berlaku rumus GLB. F0x sama dengan Fx sama dengan F0 cos A. Posisi benda di titik sumbu X berlaku dengan rumus X sama dengan Fxt sama dengan F0 cos T. Pada arah vertikal GLBB berlaku dengan 3 rumus. Yang pertama, F0y sama dengan F0 sin A. Yang kedua, y sama dengan F0y kali T min 1/2 G T kuadrat. Yang ketiga, Fy sama dengan F0y min G T. Kemudian ada kecepatan total. Yang pertama, V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Yang kedua, V0 sama dengan akar V0x kuadrat plus V0y kuadrat. Saat benda mencapai titik tertinggi, Vy sama dengan 0, dengan Vy sama dengan V0 sin A min Gt sama dengan 0. Waktu mencapai titik tertinggi, Tmax sama dengan V0 sin A per G. Waktu untuk mencapai tanah ada T tanah sama dengan 2 Tmax. T tanah 2 V0 sin A per G. T tanah sama dengan 2 VOY per G. Ketinggian maksimum benda terdapat rumus Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat A per 2G. Dan posisi benda mendatar saat mencapai maksimum adalah XH sama dengan V0 kuadrat sin 2A per 2G. Kemudian jarak mendatar benda terjatuh ada rumus R sama dengan V0 kuadrat sin 2A per G. Berikut ada 3 contoh soal. Yang pertama, sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per sekon dengan sudut elevasi 370. Jika gravitasi sama dengan 10 m/s kuadrat, tentukan tinggi peluru saat waktu 1 sekon. Pembahasan. Diketahui V0 sama dengan 100 m/s, A 37 derajat, dan G 10 m/s kuadrat. Kemudian jawab, H sama dengan V0y kali T min 1/2 G T kuadrat. H sama dengan 60 kali 1 min 1/2 kali 10 kali 1 pangkat 2. H sama dengan 55 meter. Sebuah peluru ditembakkan dari sebuah tempat yang tingginya 100 meter dari tanah dengan kecepatan 50 meter per sekon terhadap
arah horizontal. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan waktu untuk mencapai tanah. Pembahasan diketahui Vx sama dengan 50 meter per sekon, G sama dengan 50 meter per sekon kuadrat, dan Y sama dengan 100 meter. Ditanya T tanah, jawab min Y sama dengan V0Y kali T min 1/2 G T kuadrat. Min Y sama dengan 0 min 1/2 10 T kuadrat. 100 sama dengan 5 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 20. T sama dengan 2 angka 5 sekon. Y negatif karena posisi akhir benda di bawah titik acuan lemparan. Adapun contoh terakhir adalah sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per sekon dengan sudut elevasi 370. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan jarak terjauh yang dicapai benda. Pembahasan diketahui V0 sama dengan 100 meter per sekon, A 37 derajat, G 10 meter per sekon kuadrat. Jawab R sama dengan Vx kali T tanah. R sama dengan 80 kali 12. R sama dengan 960 meter. Jadi, jarak terjauh yang dicapai benda adalah 960 meter. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.